Yang saya muliakan seluruh dosen Fakultas Filsafat UGM, wabil khusus dosen yang kita hormati bersama yang paling senior, Bapak Dekan, kakanda saya, Kanda Kiai Farid, sama Kanda Kiai Agus Himawan, moderator di samping kiri saya yang ganteng. Sayangnya saya ketemu dia baru sekarang. Ini kalau ketemu ketika saya kita bertasbih, ini jadi azam nih. Ya wajahnya wajah deso-deso gini, azam kan begitu. Tapi tulus kan gitu kan. Dan teman-teman semuanya mahasiswa baik yang dari UGM maupun yang dari luar UGM, baik yang dari Fakultas Filsafat ataupun di luar Fakultas Filsafat, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya untuk kita semuanya. Saya ditodong oleh kakanda saya, Kang Kiai Farid. Seorang kekasih itu kalau diminta kekasihnya nggak bisa menolak, kira-kira begitu ya. Kalau Kang Farid ini mintanya lewat manajemen saya, pasti udah nggak ada jadwal. Tapi langsung ke saya nggak bisa menolak. Maka alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa di sini dan saya dikasih tema membahas tentang proses kreatif, intuitif dalam dunia kepenulisan. Saya diminta untuk bercerita pengalaman saya. Maka kalau cerita pengalaman itu saya nggak akan membuat slide-slide karena pengalaman kan. Dan intuitif ini yang harus langsung keluar sekarang. Kalau dibikin slide itu udah terlalu distrukturkan, nggak enak rasanya. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi bahwa ada kekuatan yang menurut saya penting untuk kita perhatikan, yaitu kekuatan firasat. Kalau bahasanya di situ intuitif, bahasa Arabnya itu firosah. Ada kalimat yang sangat terkenal yaitu farosatul mu'min, satu kekuatan yang sangat dahsyat kalau menurut dalam ajaran Islam ya. Kekuatan yang dahsyat setelah kenabian itu adalah farosatul mu'min, kekuatan firasat orang yang beriman. Ada contohnya Kang? Oh banyak sekali contoh kekuatan farosatul mu'min. Kalau yang di Indonesia silahkan teman-teman membaca sejarah perjuangan Jenderal Sudirman ketika perang gerilya. Jenderal Sudirman dengan segala keterbatasannya itu berkali-kali mampu keluar dari sergapan Belanda. Itu adalah bagian dari farosatul mukmin. Tiba-tiba kalau kita baca, saya berulang kali paling suka saya baca perjalanan sejarah Jenderal Sudirman. Misalnya di sebuah desa, tiba-tiba Jenderal Sudirman kita harus keluar. Sehingga anak buahnya bingung ngapain nih keluar? Firasat. Dan benar beberapa saat kemudian desa itu dibombardir oleh pesawat tempur Belanda karena ternyata ada mata-mata yang menginfokan bahwa Jenderal Sudirman ada di desa itu, dan rumah tempat Jenderal Sudirman sebelumnya itu berdiam itu yang dibom. Jenderal Sudirman selamat. Farosatul mukmin. Berikutnya ada satu contoh, misalnya kalau kita baca sejarah Islam misalnya, suatu ketika itu hari Jumat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab sedang khutbah di Madinah. Tiba-tiba di tengah-tengah khutbah Jumat, tiba-tiba Umar berkata begini, ya Sariyah al-Jabal. Sariyah itu nama komandan perangnya yang sedang perang di Persia sana. Umar berkata, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Sehingga audiens, karena Umar sedang khutbah Jumat, audiens tuh bingung, ini Umar nggak nyambung nih, kok tiba-tiba ngomong Sariyah gunung, Sariyah gunung, Sariyah gunung. Itu Umar ada di Madinah. Pasukan Sariyah dan komandan Sariyah dan pasukannya itu ratusan kilometer, mungkin ribuan kilometer dari Madinah karena ada di Persia. Di waktu yang sama, Sariyah dan pasukannya mendengar suara Umar bin Khattab seperti menggelegar, wahai Sariyah gunung, Sariyah gunung. Di balik gunung itu ada pasukan musuh yang siap menyergap. Sehingga dengan teriakan Umar bin Khattab itu pasukannya Sariyah selamat. Kemudian beberapa waktu setelahnya, sekian hari, ketika pasukan itu pulang dari Persia kembali ke Madinah, orang-orang di Madinah bertanya kepada Sariyah dan pasukannya, hei Sariyah, pas hari Jumat kira-kira jam sekian, apa yang kalian dengar? Karena Umar itu agak aneh, tiba-tiba di pidato mengatakan, wahai Sariyah gunung, Sariyah gunung, Sariyah gunung. Sariyah kemudian berkata dan juga pasukannya, kami mendengar suara Umar bin Khattab, karena itulah kami selamat dan kami menang. Ini namanya farosatul mukmin, firasat orang yang beriman. Silahkan filsafatnya diolah, ini masuk opo ini.
Yang saya fahami, alhamdulillah saya juga dulu belajar filsafat, Kang Kiai Farid. Di Al-Azhar saya 4 tahun ada pelajaran filsafat. 2 tahun itu ada filsafat umum, juga ada pasti ilmu mantik dan sebagainya. Kemudian filsafat Islam itu arti saya belajar filsafat pada Profesor Hamdi Zakzuk yang di S3-nya di Munchen, sama-sama Jermannya. Juga sama Dr. Abdul Mu'ti Bayyumi yang dia selevel dengan Hasan Hanafi. Yang saya pahami tentang firasat, ini sebelum kita masuk dunia penulisan nih, karena memang menjadi penulis itu juga memerlukan intuisi, memerlukan rasa, memerlukan firasat. Kalau saya nulis begini bagaimana kira-kira? Atau kadang-kadang masuk begitu saja sebuah ide itu. Maka yang saya pahami sejak saya belajar jadi santri sampai kemudian belajar di Al-Azhar sampai sekarang, dalam Islam itu firasat itu sumbernya 3. Yang pertama sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau firasat atau ilham ini sumbernya dari Allah ini diberikan pada hamba-hamba yang khusus, nanti itulah jadi wahyu. Yang dari Allah tidak hanya diberikan kepada hamba-hambanya. Kalau kita baca Al-Quran, bahkan semacam ilham ini tidak hanya diberikan kepada makhluk yang bernama manusia. Ilham ini oleh Allah juga diberikan misalnya kepada, kalau dalam Al-Quran dijelaskan kepada misalnya lebah. Lebah itu dikasih ilham oleh Allah bagaimana mencari bunga-bunga, memilih bunga-bunga yang terbaik dan seterusnya. Firasat kalau diberikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, kalau bukan nabi, nanti masuknya itu inayah minallah, pertolongan dari Allah. Bentuknya bermacam-macam. Kepada para wali nanti bisa menjadi karomah. Umar bin Khattab termasuk diberi ilham, itu namanya firasat. Kalau firasat itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada manusia, itu pasti baik, mesti jadi baik gitu. Yang kedua, sumber firasat itu yang kedua berasal dari asyaiton, dari setan. Jadi tidak semua yang tiba-tiba hadir di dalam diri kita itu mesti dari Tuhan. Yang kedua, bisa bahwa bisikan itu dari setan. Maka kalau di dalam Islam kita diminta berkali-kali untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berulang-ulang kali. Tidak hanya ketika membaca Al-Quran, bahkan berulang-ulang kali kita diminta a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dalam ajaran Islam itu banyak sekali diajarkan bagaimana supaya kita terhindar dari setan. Bahkan ketika makan sekalipun. Maka dalam Islam, makan itu ada tata caranya. Supaya apa? Supaya makan ini menjadi kekuatan yang nanti memurnikan, membersihkan tingkah laku kita. Termasuk nanti kalau dipenulis tulisan kita. Maka makan diminta makanannya harus yang bersih, halal dan toyib, halalan toyiban, dari hasil yang halal, makanannya sendiri juga halal, tidak hasil menzalimi orang lain. Terus kemudian cara makannya diminta untuk menyebut nama Allah supaya benar-benar bersih. Yang ketiga diminta untuk menggunakan tangan kanan. Tangan kanan ini adalah cara makannya para nabi dan rasul, pakai tangan kanan. Kalau tangan kiri, kalau dalam Islam hadisnya Abu Hurairah, ini cara makannya setan. Maka Islam sangat tidak menganjurkan menggunakan tangan kiri. Kalau tangan kanan akan jadi barokah. Kalau makanan sudah barokah, di dalam Islam dijelaskan bahwa setan itu masuk ke dalam aliran manusia, itu membisikkan manusia tidak melalui aliran darah. Dan yang dalam aliran darah ini kan yang kita makan dan kita minum. Kalau sudah barokah, bersih, maka satu pintu setan mengasihkan ilham itu sudah tertutup. Yang ada adalah cahaya-cahaya yang itu nanti semoga menjadi cahaya ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cara berpikirnya menjadi cara berpikir yang bersih, cara berpikir yang jernih. Sehingga saraf-sarafnya menjadi saraf-saraf yang bersih dan jernih. Sehingga langkahnya langkah yang bersih dan jernih. Yang ketiga, sumber ilham itu adalah dari nafsu kita, diri kita sebagai manusia. Manusia ini punya potensi 2, nafsu manusia itu. Sebenarnya ada banyak jenis nafsu sebenarnya nanti kalau kita bicara filsafat Islam. Tetapi saya bikin 2 saja. Yang pertama adalah an-nafs al-amarah bisu, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Yang kedua adalah an-nafs al-mutmainnah, nafsu yang tenang yang mengajak kebaikan. Jadi seandainya bisikan itu, intuisi itu tidak dari Allah, tidak dari setan, itu bisa dari diri kita sendiri. Dari diri kita itu punya 2 kemungkinan. Nafsu itu apakah yang amarah bisu, maka nanti di situ masuk namanya al-ghorizah dalam bahasa Arab. Ghorizah itu gairah. Maka masuk di sana ada ghorizah jinsiyah, termasuk misalnya nafsu seks. Ini sangat alamiah, semua orang itu punya. Tetapi apakah nanti yang mengajak tentang seks ini, apakah yang nafsul mutmainnah, berarti ngajak yang suci, ataukah yang amarah bisu? Kalau amarah bisu, nanti misalnya Anda nulis misalnya, bisa saja Anda nulis tentang, ya karena masuk ilham tentang nulis, itu semua orang itu punya potensi itu, punya gairah itu, ya kan? Menggebu-gebu kemudian Anda nulis misalnya, bikin cerpen, jadi cerpen yang cabul.
Ya kan? Kenapa? Ya karena yang mengajak membisiki Anda itu adalah an-nafs al-amarah bisu. Ya tentu kalau kita bicara tentang seni, ya itu seni, bebas-bebas saja kan gitu kan. Tapi dalam pandangan Islam seperti itu. Dan nanti kalau yang mengajak itu adalah an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang, sama, mungkin Anda akan membuat puisi tentang seksual misalnya, tetapi mungkin beda cara mengemasnya dengan metafor yang indah, mengajak kepada kesucian. Jadi intuisi itu secara umum kalau dalam pandangan Islam sumbernya itu potensi yang ada pada semua manusia. Bisa ketika itu intuisi itu Allah ilhamkan kepada seseorang mesti baik. Tapi ketika intuisi itu datangnya dari setan ya macam-macam. Orang-orang jahat kalau menurut saya itu bukan dari Tuhan yang memberikan intuisi, pasti itu dari setan. Hitler yang kejam seperti itu nggak mungkin itu dari Tuhan, itu dari setan yang kemudian ditangkap oleh nafsu yang amarah bisuknya yang ada dalam dirinya. Makanya kalau dalam Islam ada satu terapi supaya potensi yang dimiliki manusia itu menjadi potensi kebaikan. Di antara terapinya adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, banyak-banyak ingat Allah, zikir kepada Allah, maka jiwa ini akan tenang. Jiwa akan tenang. Sekarang kita masuk kepada dunia tulis menulis. Saya harus mengakui bahwa pesantren punya peran besar yang sangat mempengaruhi hidup saya. Kemudian saya belajar di Al-Azhar juga punya peran besar yang mempengaruhi hidup saya. Saya pernah menyampaikan di hadapan mahasiswa Al-Azhar Mesir ketika beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Kementerian Pendidikan untuk putar film di sana, juga berdialog, memberikan seminar di hadapan mahasiswa Indonesia di Mesir, tidak hanya Indonesia, dari bermacam-macam negara. Saya sampaikan, alhamdulillah saya sudah melihat banyak pendidikan, Allah kasihkan kesempatan banyak tempat untuk saya melihat di banyak negara, termasuk di Amerika, di Inggris dan lain sebagainya. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman saat itu, kalau seandainya Allah putar balik waktu, saya kemudian menjadi lagi anak yang berusia kira-kira 13 tahun harus melanjutkan pendidikannya, saya jawab, saya tidak pernah menyesali apa yang pernah saya lalui. Saya akan tetap memilih ke pesantren, ya kan? Saya akan tetap memilih apa yang sudah pernah saya alami, karena saya mendapatkan nikmat-nikmat besar di sana. Di pesantren saya mendapatkan nikmatnya cinta, terus terang. Nikmatnya cinta. Bagaimana Pak Yai itu begitu sabar, kira-kira jam 4, itu Pak Yai selalu bangun lebih dulu pasti ya, bangun lebih dulu, kemudian membangunkan para santri dengan penuh kasih sayang, sholat, ya kan? Kita dibangunkan, kemudian sholat, dan di pesantren juga saya mendapatkan syair-syair cinta. Serius, saya mendapatkan syair-syair cinta itu alhamdulillah dari pesantren. Bukan dari tentang cinta itu tidak, alhamdulillah saya tidak dapatkan dari misalnya novel stensilan yang enggak. Alhamdulillah saya mendapatkannya dari pesantren. Saya mendapatkan cerita tentang Majnun Laila itu dari pesantren. Yang ternyata cerita Majnun Laila itu sangat-sangat sofistik. Itu kalau ditafsirkan dengan hermeneutik itu bisa menjadi cerita yang sangat sofistik. Ada syair Laila yang masih saya ingat, yang saya dapatkan di pesantren. Kemudian saya dapatkan lagi nanti di MAPK, tempatnya Ustadz Agus Himawan belajar. Saya ketemu sama beliau di MAPK Surakarta. Ada syairnya Laila yang begini, Mas Najib. Amurud diaro Laila, wa qabiltu dzal jidar wa dzal jidaro. Wa ma hubbud diyari sarofna qalbi walakin hubbu man sakanat diaro. Ini kata si Majnun. Majnun itu orang yang gila pada Laila. Majnun mengatakan, amurud diaro Laila. Aku melewati rumah. Dia jalan, aku melewati rumah Laila. Wa qabiltu dzal jidari wa dzal jidaro. Dan aku ciumi dinding-dindingnya. Jadi si Majnun itu melewati rumah Laila, terus dindingnya itu cium-ciumin. Mungkin ada orang lihat terus, gumono kamu benar-benar Majnun, masuk dinding dicium-ciumi. Nah, kemudian si Majnun mengatakan, wa ma hubbud diyari saghafna qalbi. Bukan karena aku cinta pada rumah yang membuat hatiku berbuncah-buncah penuh cinta sampai aku ciumi dinding rumah itu. Bukan karena aku cinta pada rumah itu, bukan. Walakin hubbuman sakanat diyaro. Tetapi itu aku lakukan karena aku cinta pada dia yang menghuni rumah itu. Itulah Laila. Syair-syair semacam ini tuh saya dapatkan ketika di pesantren. Dan Anda silahkan baca Majnun dan Laila. Sedahsyat apapun Majnun cinta pada Laila, dan sedahsyat apapun Laila cinta pada Majnun, tolong dilihat, Majnun sama Laila tidak zina.
tidak jatuh ke yang sampai zina. Ini yang disebut dengan al-hub al-adhra, cinta yang suci. Al-hub al-adhra. Ditambah lagi kemudian ketika saya belajar di Meranggen dulu, di Futuhiyah, saya pernah belajar kepada Kiai Haji Ahmad Muthohar, itu saya belajar Tambihul Ghafilin. Itu kitab tentang tasawuf. Di sana dijelaskan dengan detail bagaimana cara membersihkan hati dan lain sebagainya. Tambihul Ghafilin itu kan artinya adalah pengingat untuk orang-orang yang lupa. Banyak detail di sana, termasuk kita nggak boleh main-main dengan nafsu kita. Orang yang memiliki cinta yang benar, yang dahsyat, itu pasti orang yang bisa memaintain nafsunya. Jadi sangat keliru orang yang beranggapan misalnya kalau orang itu katakanlah dekat dengan Allah terus dia nggak bisa romantis. Oh salah. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu sangat-sangat romantis. Hanya cara ekspresinya akan berbeda dengan orang yang diilhamkan oleh amarah bisu tadi. Beda sekali cara mengekspresikannya. Sangat-sangat romantis. Kalau kita baca cerita-cerita sufi itu, mereka sangat-sangat romantis. Kalau kita baca cerita Ali bin Abi Thalib, sangat-sangat romantis. Kita baca cerita bagaimana Pak Yai dan Bu Nyai dulu ketemu, sangat-sangat romantis. Itu semuanya nanti menjadi bahan-bahan bagi saya untuk proses kreatif ketika saya sudah mulai benar-benar pengen menulis. Itu yang tadi saya sebut bahwa saya tidak akan pernah menyesali bahwa saya pernah belajar di pesantren. Dan saya sangat mendapatkan kedahsyatan cinta itu dari pesantren. Termasuk hal yang terkait sama toleransi. Saya pernah dapat cerita dari kiai saya begini. Dulu ada seorang kiai. Ada di lingkungan kiai itu, anak yang sangat nakal. Pemuda yang sangat nakal. Pemuda itu kemudian memang sengaja pengen ganggu kiai itu. Biar nggak kerasan di desa itu, kira-kira begitu. Maka dia bikin berulah itu di dekat rumahnya kiai itu. Malam-malam main gaplek, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Sengaja di sampingnya rumah sang kiai itu. Biar kiainya marah, nesu, nggak kerasan. Kiai saya cerita, tapi apa yang dilakukan oleh kiai itu? Justru kiai itu, setiap pemuda itu ada di situ, minta kepada istrinya, Bu Nyainya, Bu Nyai, buatkanlah teh panas sama kopi panas. Kita punya tamu tuh di samping, cuma nggak mau masuk rumah. Bener, Bu Nyainya manut, bikinkan teh panas sama kopi panas. Kemudian mereka dengan masih main gaplek dan sebagainya itu dikasihkan. Pak I datang, Mas ini Mas ya, tehnya Mas ya. Loh kami udah punya minuman. Siapa tuh nanti habis minumannya. Kan untuk kalian mungkin sampai pagi, kan gitu kan. Silahkan dinikmati. Atau kalau perlu nasi goreng kami buatkan. Terus begitu. Lama-lama pemuda itu mikir sendiri. Ya Allah kok baik sekali ya. Masa kita begini terus sih? Lama-lama kehabisan uang tuh pemuda itu. Beli minuman keras, habis. Yang diminum apa? Teh sama kopi yang didekan Pak Yai. Lama-lama kerasan pemuda itu di situ. Enak juga di sini ya. Tiap malam kita dikasih makan, minum, nasi goreng sama Pak Yai. Walhasil pemuda itu akhirnya malah jadi santri. Santri nggak perlu dimarah-marahi. Artinya apa? Saya jadi belajar. Oh begitu ya. Memang lebih indah itu kita mencintai orang. Karena semua orang itu sesungguhnya punya cinta. Mungkin sementara ada yang sifat cinta tertutupi, tapi ketika disentuh dengan cinta, ya semoga lama-lama bisa terbuka juga. Ini contoh dari yang kiai saya bilang, ini cerita nyata loh, bukan cerpen kata kiai saya saat itu. Tapi dia nggak nyebut, biasa kalau kiai itu seringkali nggak menyebut nama kiai siapa begitu. Memang kalau kita belajar sama kiai-kiai yang sufi-sufi gitu tuh, sekilas itu tampak aneh. Maka bagi orang yang minded, dalam tanda petik minded itu dia nggak tersentuh yang lain, jadi hanya syariah saja, nggak tersentuh oleh terkait sama tasawuf misalnya. Mungkin yang dilakukan kiai itu di awal-awal dianggap sama dia ini bertentangan sama syariah. Wong maksiat kok malah dibantu, kan begitu kan pikirannya kan? Maksiat kok dibantu, maksiat minum-minuman keras kok malah ditambah kasih nasi goreng. Mungkin akan begitu pikirannya. Tapi pikirannya kan tentu berbeda kalau orang ada sentuhan tasawuf di sana. Nah, di konteks ini perlu teman-teman membuka surat Al-Kahfi ketika Nabi Musa berdialog dengan Nabi Khidir di dalam kitab Al-Kahfi. Kadang-kadang ada tujuan-tujuan yang itu dibungkus dengan cinta, dibungkus dengan niat yang sangat indah, yang itu lahir karena kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu latar belakang udah saya sampaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman, kenapa Kang Abi kok nulisnya tentang cinta? Anda udah tahu jawabannya. Karena saya dibesarkan dengan cinta. Saya tumbuh dengan cinta. Saya ke Mesir itu karena cinta. Yang nanti juga di Mesir ketemu lagi sama Kang Farid.
Saya ke Mesir itu karena cinta. Dulu ke Mesir itu cinta apa? Cinta pada ilmu. Begitu kelas 3 Madrasah Aliyah, saat itu saya sudah punya pilihan. Kalau saya di Indonesia, saya akan belajar di pesantren salafiyah. Bukan salafi loh. Beda. Apa bedanya? Nanti Kang Agus Iman yang menjelaskan. Pesantren salafiyah, saya bilang, saya akan belajar di pesantren salafiyah sampai khatam Ihya Ulumuddin. Kalau saya di Indonesia. Kalau saya diminta kuliah oleh kedua orang tua saya saat itu, saya pengen kuliah di tempat Imam Suyuti pernah ada di sana. Yang tadi disebutkan oleh Mas Najib. Memang itu sangat menginspirasi saya, Imam Suyuti. Ulama yang menulis lebih dari 600 kitab. Di mana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada di sana. Di mana Imam Syafi'i pernah ada di situ. Saya pengen menginjakkan satu tanah itu pernah diinjak oleh mereka. Tepaknya Imam Syafi'i udah pernah kaki saya meletakkan di tepak itu, jadi dapat berkahnya. Kira-kira begitu. Maka saya katakan, saya kalau kuliah Al-Azhar. Bukan kemudian saya nggak cinta dengan UGM, saya sangat cinta UGM. Bukan saya nggak cinta sama UI, saya sangat cinta UI. UGM ini kampus yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Ada sejarah hidup saya tertinggal di UGM ini. Loh, serius, karir saya sebagai seorang seniman itu diantaranya dimulai dari UGM. Anda silakan buka file di Fakultas Sastra, IMABA, Ikatan Mahasiswa Asia Barat tahun 1994. Anak-anak IMABA bikin lomba tingkat nasional saat itu, ada lomba pidato bahasa Arab, ada lomba baca puisi Arab tingkat nasional. Saya ikut dua-duanya. Pidato bahasa Arab saya masuk semifinal. Puisi bahasa Arab tingkat nasional dulu saya juara 1. Hadiah saya terima di tengah-tengah lapangan basket. Sekarang nggak ada kayaknya. Dulu namanya itu gelanggang UGM. Di tengah-tengah lapangan basket itu. Saya terima itu. Yang ngasihkan dekan zaman itu. Pialanya besar. Ketika saya pulang dari UGM ke Solo itu, saya protoli pialanya, saya masukkan kresek. Karena saya saat itu sekolah nggak tahu kalau saya ikut lomba saat itu. Saya diam-diam ikut lomba. Kenapa diam-diam? Biar hadiahnya saya pakai sendiri. Jadi saya nggak pernah melupakan UGM. Oh, senang sekali sama UGM. Tapi itu tadi karena saya pengen ke sana. Kemudian sampailah saatnya ditanting sama orang tua saya. Piye le, kamu piye kamu? Meh kuliah apa bagaimana? Saya bilang ke orang tua saya, ke ayah saya, ke ibu saya. Bapak, Umi, kalau kuliah pilihan saya Al-Azhar, Mesir. Kalau di Indonesia, saya akan masuk pesantren. Jawa Timur, carilah yang sampai Ihya Ulumuddin. Enggak, saat itu enggak terfikir, oh besok mau jadi ini. Enggak sama sekali, jujur enggak. Cuma satu, pengen belajar. Enggak ndaki, oh saya pengen jadi presiden, pengen jadi. Dulu saya tuh enggak. Loh kalau dipikir mau khatam Ihya Ulumuddin mau jadi apa ya Allah a'lam. Di Al-Azhar Allah a'lam, pengen belajar. Saat itu saya begitu. Orang tua saya bilang, Nang, zamannya sudah beda sama zaman ayah. Kamu harus kuliah. Kalau kuliah berarti Al-Azhar. Orang tua bisa bingung. Kok Al-Azhar gimana? Ya pokoknya kalau kuliah Al-Azhar. Kalau enggak, dengan berbagai macam cara enggak sampai ke Al-Azhar, berarti saya akan belajar di pesantren. Akhirnya saya dianggap, yaudah kamu saya anggap sebagai orang yang sudah gede, sudah besar. Sekarang kita ngomong bapak buka semuanya. Ini bapak pegawai negeri, gaji bapak sekian. Bapak akan sekolahkan SK untuk pinjem bank, untuk belikan kamu tiket ke Mesir. Tapi cuma bisa tiket doang loh, tiket mangkat. Saya bilang siap, karena cinta, siap. Kalau bapak saya, karena udah terbiasa yang seperti itu, kalau mau siap, anaknya siap, yos ben mangkat. Ibu saya nangis. Loh iki piye iki? Terus saya ditangis, itu kamu nanti di Mesir makannya gimana nanti? Kamu hidupnya gimana nanti? Semacam-macam lah ibu kan, mesti begitu. Semua saya ibu kan begitu, mikir. Perasaannya kan sampai jauh gitu oleh ibu. Terus saya masih ingat jawaban saya ke ibu saya. Mi, nyuwun sewu, Mi, nyuwun sewu. Ini misal mawon. Misalnya Mi, jenengan kan gak ada pitik jago nih kok. Kan punya pitik jago, ayam jago itu. Itu misalnya pitik jago nih kok lebok ke koper. Terus gue lebok ke pesawat, terus pesawat itu terbang sampai ke Mesir. Keluar dari pesawat, ayam itu masih hidup udah sampai Mesir. Terus ayam itu dilepas. Niku kira-kira pitik niku iso golek mangan apa mboten? Pitik ini loh, orang enggak ayam broiler loh ya. Ini ayam kampung loh maksudnya itu. Pitik jago yang keliaran di kampung itu. Niku saged golek maam piyambak mboten? Oh ya mesti iso nang pitik kayak gue ndi mesti urip. Wah gitu. Jawaban ibu saya. Ayam jago itu diletakkan di mana-mana juga pasti masih hidup, langsung kok ikon langsung kluruk kayak langsung golek mangan. Nah, terus saya jawab, niku Mi, pitik sing ora tahu sekolah. Ora tahu sinau, kuwi nak gua ning Mesir aja, dilempar ke Mesir aja bisa cari makan, bisa
bisa hidup. Lah sakniki napa jenengan? Apakah Umi itu enggak percaya sama putra jenengan yang sudah kecil belajar di madrasah, di sekolah, di pesantren, 6 tahun udah belajar bahasa Arab. Masa kalah sama pitik? Mulai ibu saya terus, wah, kowe iki nak ngerayu pinter gitu. Akhirnya ibu saya mantep udah mangkat tahu sana. Akhirnya saya berangkat ke Mesir. Cerita saya berangkat ke Mesir dengan nekat ini, nanti ini juga akan mempengaruhi novel-novel saya. Kalau Anda baca novel-novel saya, pasti saya mengajak anak-anak muda Indonesia untuk berani bersikap, berani berprestasi, berani nekat, tapi nekatnya untuk kebaikan, bukan sebaliknya. Anda boleh baca novel saya, judulnya Dalam Mihrab Cinta. Silakan dibaca. Nanti akan ada analogi di sana. Maling aja itu kan nekat. Orang tuh berani nyopet, itu kan nekat tuh. Dia tahu risikonya kalau ketangkep digebuki orang. Apa yang buat dia tetap nyopet? Nekat. Lah sekarang kalau orang aja berani nekat untuk kejahatan, kenapa untuk kebaikan tidak berani? Itu kalau Anda baca dalam novel saya, Dalam Mihrab Cinta. Kalau nyopet itu adalah nekat dalam keburukan, itu pun juga akan ditolong. Tolong siapa? Setan yang nolong. Anda jangan khawatir, kalau Anda nekat dalam kebaikan, siapa yang akan tolong? Malaikat. Anda akan tolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali miracle, keajaiban orang-orang yang nekat dalam kebaikan. Banyak sekali. Udah nggak terhitung. Bermacam-macam agama, Islam nggak Islam, yang kebaikan yang nekat-nekat itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Nekatnya dalam kebaikan. Itu yang saya hadirkan dalam karya-karya saya. Oke, Anda sekarang penasaran. Kang Abi kalau nulis gimana sih proses kreatifnya? Tadi yang saya sampaikan itu bagian dari proses kreatif, behind the scene, sebelum menjadi penulis yang Anda kenal sekarang ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan, Anda jangan percaya dengan yang ditulis oleh sebagian wartawan yang ada yang keliru nulis saya. Yaitu bahwa ada wartawan nulis, Kang Abi ini nulis ayat cinta langsung booming. Ada wartawan itu nulis itu keliru seperti itu. Jadi seolah-olah saya nulis ayat cinta langsung beruntung booming. Kalau beruntungnya iya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ujuk-ujuknya saya harus sampaikan no, enggak ujuk-ujuk. Muhammad Ali jadi juara dunia enggak ujuk-ujuk. Ya penulis-penulis besar termasuk Mas Eka yang dari UGM yang nulis, saya sangat yakin enggak ujuk-ujuk. Ada proses-proses dari kecil pasti ada. Beberapa waktu yang lalu kalau saya ditanya wartawan, Kang Abi mulai kapan menulis? Selalu saya jawab saat itu sejak di Madrasah Aliyah di MAPK. Karena seingat saya begitu, di MAPK itu saya mulai nulis naskah teater dan sebagainya. Ternyata saya keliru. Beberapa waktu yang lalu, istri saya membuka kitab-kitab kuning saya yang di pesantren di Putuhiyah. Di tengah-tengah kitab kuning itu ada satu lembar kertas. Satu lembar kertas itu adalah cerpen. Satu lembar penuh, ada namanya, nama Habibur Rahman. Kelas 2A, MTS Putuhiyah 1 Meranggen. Ada nilainya 9. Berarti saya sudah menulis cerpen sejak di Madrasah Tsanawiyah. Yang saya itu malah lupa. Tapi bukti otentiknya ada ternyata. Terselip di situ. Karena dulu tuh saya nggak open masalah-masalah data, arsip tuh santri itu kan nggak begitu open itu. Kelemahannya itu situ santri itu nggak open. Setelah lita alam angkat gitu-gitu. Foto-foto berang juga nggak open gitu kan, nggak seperti zaman sekarang sedikit-sedikit foto. Enggak, dulu tuh nggak open itu. Sudah. Ternyata terselip di situ. Berarti saya menulis sejak di Madrasah Tsanawiyah. Di Madrasah Aliyah saya sudah bikin teater Mbambung. Saya pernah pementasan teater Mbambung itu di Gedung Seni Wayang Orang Sriwedari Solo. Itu termasuk gedung pertunjukan paling keren di Solo. Sekarang masih ada gedungnya. Itu pernah saya gunakan untuk pentas. Nyewa, serius. Cuma ya itu tadi, dulu nggak begitu open pada, kok naskahnya nggak disimpan, nggak ada. Misalnya selesai aja. Saya cari setelah sekarang, mungkin di Man tertinggal atau di mana, nggak ada, udah. Di Pramuka saya dulu pernah kemah bakti di Boyolali, saya membuat pementasan dan saya masih ingat saya bikin naskahnya. Pementasan wayang beling. Kenapa wayang beling? Karena di situ saya benar-benar merusak tatanan perwayangan. Gatot Kaca saya nikahkan dengan Sembodro. Kan nggak ada toh? Di wayang orang itu saya nikahkan Gatot Kaca nikah dengan Sembodro. Sembodro itu kan istrinya Arjuna, tapi di situ tak nikahkan Gatot Kaca dengan Sembodro. Sehingga orang-orang yang di desa itu yang ngerti itu ada sebagian marah, ada sebagian ngekel. Wow, ini lucu wayangnya gitu kan. Tapi saya cari naskahnya, nggak ada. Kemudian saya ke Mesir, juga mulai menulis puisi, menulis cerpen, sampai saya nulis puisi nanti dimuat di satu majalah terkemuka di Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Terus saya diundang juga baca puisi di Malaysia. Terus secara serius, secara profesional menulis saya mulai dari menerjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Mulai kitab yang klasik sekali, kitab-kitab klasik bahasa Arab itu, misalnya saya pernah menerjemahkan Miftah dari Sa'adah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu berat sekali. Yang ada syair-syairnya, kalau udah masuk syair, udah pusingnya Masya Allah.
Tapi saya beruntung saat itu masih di Mesir. Begitu masuk syair, tak bawa aja kitabnya, sholat jamaah, habis sholat jamaah, temui imamnya. Tak suruh nyarah. Ini maksudnya apa? Tolong disyarah. Nah, baru enak ketemu, terjemah. Yang kadang kalau ketemu hadis, nggak paham, kita harus buka syarahnya. Jadi menerjemah nggak bisa hanya pakai letterlek, nggak bisa. Harus pakai penjelasan yang jelas. Jadi saya pernah menerjemah yang Arab sangat klasik sekali. Sampai buku-buku Arab yang kontemporer. Termasuk saya menerjemahkan novel bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Itu saya punya deadline per bulan itu 200 halaman. Setiap hari minimal 1 halaman. Bukan 1 halaman, kan 200 dibagi 30. Jadi boleh dikatakan saat itu ketika saya deadline, itu saya nggak bisa kemana-mana. 24 jam itu bersama dengan teks dan teks. Teks yang harus saya terjemahkan. Mimpinya itu mimpi terjemah juga. Jadi mimpinya itu mimpi dari teks ke teks. Sampai suatu ketika saya pernah 24 jam saya nggak tidur. Karena terjemah. Sampai tengah malam saya muntah-muntah. Anda kalau pengen tahu kira-kira seperti apa gambaran saya terjemah saat itu, Anda boleh baca ayat-ayat cinta yang pertama, bagian Fahri terjemah. Itu saya mendeskripsikan saya sendiri saat itu. Bagian itu tok loh ya. Bagian Fahri ketemu Maria itu bukan saya loh. Ya, itu bagian itu aja. Itu memang saya ketika teman-teman pada asyik musim panas, kan siangnya lebih panjang tuh daripada malamnya. Teman-teman asyik ke Alexandria, asyik ke Luxor, rekreasi kemana-mana. Saya harus di kamar nerjemah. Tetapi ya ini cara Allah menggembleng saya. Jadi yang saya pahami begini, waktu seseorang itu berbeda-beda. Kita nggak bisa iri dengan teman kita. Wah, teman saya enak sekali ya. Wah, sekarang udah jadi pengusaha. Wah, teman saya enak sekali ya, dia anaknya orang kaya, udah enak, nggak boleh gini. Anda punya waktu sendiri, teman punya waktu sendiri. Maka hayatilah waktu yang Allah berikan kepada Anda dengan penuh rasa bersyukur kepada Allah. Saat itu ya saya memahami, ya ini memang diriku begini, aku nggak bisa kemudian seperti dia. Lah dia orang tuanya kaya, ya dia pergi kemana-mana terserah. Lah aku nanti duit toh. Nah aku nggak nerjemah ya rasa bayar apartemen, bayar pakai apa? Nggak bisa makan aku. Ya udah begini. Ya cara Allah kasih rezeki kepadaku memang aku harus menggunakan tanganku dan otakku untuk menulis. Dia rezekinya lewat orang tuanya yang memang kaya. Teman yang lain rezekinya memang dapat beasiswa dari ada Baitul Zakat, Baitul Auqaf. Masing-masing udah dibagi oleh Allah. Tinggal kita syukuri aja. Tetapi itu juga cara Allah menggembleng supaya merampungkan 200 halaman dalam waktu 2 minggu, 400 halaman dalam waktu 1 bulan, ini betah. Hikmahnya ketika nanti di Indonesia nulis novel. Itu yang saya dapati, oh hikmahnya. Dulu aku digembleng oleh Allah begitu di sana. Rampung ayat-ayat cinta. Duduk. Kalau nulis cerpen, saya juga nulis cerpen. Ya betul, tadi yang sampaikan oleh Pak Dekan. Istirahat nulis cerpen. Setengah jam selesai, 1 jam selesai. Cerpen 10 halaman. Puisi apalagi, kalau udah dapat inspirasinya jedet dan sangat-sangat klik banget, dahsyat pasti puisinya. Mesti dahsyat puisinya. Itu nggak perlu waktu lama kalau seperti itu. Udah cepet banget, udah setengah jam jadi. Bahkan ada puisi 10 menit juga jadi. Ketika ilhamnya itu menyala gitu. Kalau nggak menyala dia cari, karena kalau nggak menyala puisi bisa lebih berat dari cerpen. Bahkan puisi bisa lebih berat dari novel. Kenapa? Karena dia perlu kata-kata yang bernas, padat, bernyawa. Kan begitu. Nggak bisa muter-muter. Puisi muter-muter nggak puisi dong, cerita dong. Nah, itu kira-kira begitu. Kembali, jadi nggak ujuk-ujuk. Ada proses. Tidak ujuk-ujuk. Nah sekarang mungkin Anda juga perlu semacam, Kang Abi kalau nulisnya gimana sih proses nulisnya gimana sih? Begini, modal paling penting untuk sebuah karya, jadi saya anggap kalian udah siap menulis, adalah inspirasi, ide. Mesti ide, orang mesti perlu ide. Bagaimana kita mendapatkan ide? Kalau yang cara konvensional, Anda silahkan baca buku-buku cara menulis, banyak sekali. Anda bisa duduk di pasar, lihat orang-orang, bisa ngangkring yang di itu warung-warung kucing itu, dengerin lah orang di situ sepanang suntuk, itu udah banyak. Antum diem aja gak usah ngapa-ngapain, tuh orang cerita ngecipris itu udah di semuanya. Yang itu Anda bisa baca, Anda bisa tiru Aan Nafis. Aan Nafis kalau mau cari ide gimana? Ketika dia buang air besar. Loh iya, lama dia kalau buang air besar itu, karena sambil menikmati itu, idenya keluar di situ. Anda silakan dibaca itu cerita Aan Nafis sendiri. Ya kan ada juga yang ide ternyata dari seperti itu. Maka Anda jangan salah ya. Orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu, kenapa dia bikin WC-nya, tempat dia buang air, itu bersih sekali, bahkan jadi perpustakaan mini. Loh, saya menemukan itu, saya pernah nginep di sana, gitu. Saya kaget juga itu. Loh, ternyata ini ya tempat untuk Anda buang air itu bersih, karpetan, bersih sekali, terus kemudian depannya buku-buku. Oh,
Ini mesti ini seperti Anafis ini. Cuma Anafis kan nggak seperti itu gitu. Ya mungkin ini yang jenis seperti itu sehingga ketika dia buang hajat sekaligus dia baca setengah jam di situ gitu kan. Nanti bisa nulis gitu kan. Bermacam-macam. Itu cara konvensional. Saya pengen menyampaikan yang jujur ini belum pernah saya sampaikan di banyak tempat. Tadi udah saya sampaikan di depan bahwa ilham itu bisa sumbernya itu 3. Dari Allah Subhanahu wa taala, dari setan, dari dirimu sendiri. Dirimu sendiri punya potensi itu dari an-nafs al-amarah bisu atau an-nafs al-mutmainah. Saya belajar dari Imam Bukhari. Saya belajar dari para kiai saya. Berkali-kali kalau kiai saya dulu bilang, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Maka kalau yang biasa bacaan tiba, abtadiul imla bismidzatil aliyah. Abtadiul imla'a bismidzatil abtadiu. Aku memulai al imla'a menulis. Menulis apa? Menulis sejarahnya Rasulullah. Imla itu kan menulis. Imla itu juga bisa dikatakan kekosongan. Artinya sesuatu yang kosong aku mulai. Kertas yang kosong itu aku mulai dengan bismillah. Menyebut nama Allah. Bidzat al-aliyah. Zat itu ya zat. Al-aliyah yang maha tinggi. Aku mulai menulis sejarahnya Rasulullah dengan zat yang maha tinggi. Itu para prase yang lain dengan bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Para ulama mengajari supaya kita itu memiliki ilham yang benar. Maka di awal kita menulis, kita hadirkan cahaya Allah dalam diri kita. Di antaranya apa? Memperbaiki niat, berdoa. Tadi doa yang saya baca, itu doa yang selalu harus kami baca sebelum memulai pelajaran ketika di pesantren. Setelah baca yang syair, sa'altuka rabbi sihatal qalbi wal jasad, itu semua itu doa-doa semuanya pakai syair. Begitu Ustadz atau Pak Yai datang masuk kelas, mungkin pelajarannya Alfiyah bin Ibnu Malik gitu kan. Itu yang pertama kali kita berdiri. Set, raditu billahi robba, terus rabbishrah li sodri, terus Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya. Kalian mungkin sebagian belum dapat. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizki wa barikli fima rozaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubtian bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ini khas Futuhiyah Meranggen. Saya dapat dari kiai saya, Kiai Futuhiyah, di antaranya adalah Kiai Haji Abdul Bashir Hamzah. Beliau dapat dari Kiai Haji Muslih bin Abdurrahman Al-Maroki. Beliau dapat dari Syekh Yasin Al-Padangi, dari syekhnya, sanadnya lengkap sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tak kasihkan ke kalian semuanya kalau kalian mau. Ini jadi pesantren nih Pak Farid. Enggak, ini salah satu cara, ada banyak cara, tapi ini salah satu cara untuk mendapatkan ilham yang menurut saya, kalau Anda tanya tentang apa sih yang Kang Abi, di antara yang saya lakukan, yaitu yang paling utama, ya harus baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, berdoa. Anda boleh berdoa dengan Anda apa yang Anda yakini, silakan Anda berdoa. Mungkin Anda pernah mendapatkan doa dari orang tua Anda, silakan Anda berdoa. Ini yang saya lakukan. Kalau Imam Bukhari selalu sholat 2 rakaat, jujur saya nggak selalu. Kadang-kadang selalu setelah sholat duha, kadang-kadang. Tapi saya nggak selalu seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari kan memang disiplin sekali. Hadis yang mau ditulis itu istikharai dulu, kan begitu. Sehingga barokahnya luar biasa. Ulama-ulama dulu ada yang menuliskan harus dalam kondisi suci. Artinya apa? Dia jaga wudhunya. Maka ya luar biasa. Imam Ghazali kita tahu dahsyatnya seperti apa. Luar biasa. Dengan itu saya sangat berharap kemudian mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau saya sendiri merasa ini kalau dari saya sendiri nggak akan bisa dahsyat. Tapi kalau dibantu oleh Allah akan dahsyat. Ayat-ayat cinta, kalau menurut saya itu fadlun minallah. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah. Karena kadang-kadang tipe-tipe di tengah itu kita sudah membuat satu peta karangan gitu. Di tengah-tengah itu tiba-tiba ini nih. Kalau kalimat ini kamu ucapkan dahsyat. Maksudnya kalau kamu tuliskan kalimatnya ini dahsyat. Langsung tiba-tiba kadang-kadang terlibat sebuah adegan. Yang satu seperti melihat sebuah bioskop. Wah ini, sampai saya nangis duluan. Saya belum tuliskan tuh udah nangis. Wah ini dahsyat ini. Tulis. Di bagian yang saya nangis, biasanya pembaca saya juga nangis. Tapi di bagian pembaca saya nangis, mesti penulisnya lebih dulu nangis.
Dan kadang-kadang ini perlu difahamkan kepada keluarga Anda. Kalau Anda nulis nih ya, nah aku nangis jangan kamu ganggu, ya kan? Itu penting. Saya begitu saya nikah sama istri saya udah saya beritahu semuanya. Anda harus tahu, awakmu kudu ngerti. Bahasa gitu, awakmu kudu ngerti. Anda harus tahu, saya penulis. Penulis itu kadang-kadang sebagian orang itu menganggap pengangguran. Serius. Nah maka nanti kamu jangan kecewa kalau ada yang nganggep misalnya bojomu ki kok nganggur, supaya kamu tahu. Terus itu dianggap pengangguran. Lawang saya dulu sudah nulis, pulang dari Mesir nulis, nerjemah, jam 4 dah bangun terjemah, sholat subuh kemudian terjemah sampai jam 7, sudah dapat 3 halaman, satu halamannya $1, berarti saya sudah dapat $3. Anda rupiahkan dah berapa? $3 itu, lumayan kan? Jam 7 pagi, kan panas nih, kepul-kepul pikiran nih, ada 3 halaman terjemah, apalagi pas syair. Istirahatlah saya, baru pulang dari Mesir itu, istirahat saya. Kemudian saya keluar rumah, tetangga saya mulai berangkat sekolah, ada yang guru, ada yang kerja di Semarang itu, ada pabrik besar, Bitatrek namanya. Boga ke Bitatrek, kemana gitu. Ya kan di desa kan, orang lewat kan pasti kan menyapa kan. Mbak, Le, Mas, Pak D, Pak Le, wah, macam-macam gitu kan. Kan biasa gitu kan. Saya enjoy kan, saya senang udah ketemu tangga ini, kemudian ibu udah selesai masak, sarapan. Kemudian kadang-kadang memang males mandi juga, usah mandi. Langsung jam 8 ngetik lagi. Itu saya nyaman. Suatu hari ibu saya manggil saya, Bib sini, Jamie. Ini sekarang pokoknya, dengerin, pokoknya mulai besok. Kamu kalau jam 6:30 pergi, nanti jam 5 sore atau jam 4 sore atau jam 5 sore atau maghrib pulang. Maksudnya pripun Tami? Kue kon lo, samalah dengan orang-orang itu loh, kayak uang-uang kayak lo, sama yang lain itu loh. Kalau jam pagi kamu mandi yang rapi, pergi sana, nanti sore pada pulang itu kamu ikut pulang. Lu pripun toh? Apa toh kok? Ini riwayatnya gimana kok begini? Ngerti nggak kamu? Kamu itu jadi perbincangan di warung tuh. Telinga umimu ini udah nggak kuat, di warung jadi perbincangan, pengajian dibaan jadi perbincangan lagi ibu-ibu itu. Ngomongnya gini, itu loh anaknya Bu ini gitu kan, 7 tahun di Mesir pulang nganggur. Itu kalau pagi kerjaannya pakai sarung, kelombrot, dada. Masa kerjaannya gitu, kasihan sekali ya. Masa 7 tahun cuma kayak gitu, pagi-pagi jam 7 dada. Ya emang dada kan. Ibu nggak terima, udah pokoknya kamu sekarang kalau pagi pergi, yang rapi pergi sana. Waduh itu. Jadi menulis itu masih dianggap pengangguran. Kemudian pakai sarung dada itu kayak orang. Akhirnya saya ikuti juga ibu saya. Ya udah deh kalau gitu, saya cari apa itu tempat kos deket IAIN Semarang sama adik saya, komputer pindah ke sana. Akhirnya kalau pagi rapi-rapi pakai motor ke kosan itu, ya nulis, terjemah. Nanti kalau sore itu masih ngepul pengen nulis itu bilang kan pakai Nokia dulu, Nokia jadul itu, bahwa nggak pulang karena ngelembur itu. Wah ibu saya itu senengnya, Masya Allah. Itu di pengajian di Baan itu udah ngomong ibu saya, senengnya, alhamdulillah anak saya sekarang udah punya kantor di IAIN, sama IAIN waktunya itu. Hari ini dia nggak pulang lembur, padahal saya itu lebih enak di rumah. Kenapa? Di rumah pagi, ya kan, udah dapat $3, nggak perlu uang bensin, nggak perlu uang sewa kos, nggak perlu uang makan siang dan makan malam, di rumah enak, ya kan? Enaknya apa? Siang-siang ibu saya goreng-goreng bakwan, ikut tik. Jadi satu ambil satu, ini asik banget kan? Itu nggak terjadi di kos-kosan, tapi demi ibu kan gitu kan, demi ibu. Tapi akhirnya ketika ibu saya ngerti, oh penulis itu gitu ya. Kemudian Atia Cinta booming, sekarang udah nggak, wes sakarep-karepmu kono lah. Terserah kamu gitu kan, udah terserah lah. Istri saya pahamkan begitu, saya pahamkan bahwa nulis itu kadang-kadang disebut pengangguran. Kemudian kalau saya nulis nanti saya nangis, kamu jangan bingung, diamkan aja udah, tokno wae, aja bingung kowe golek sapu tangan apa gitu, malah ganggu konsentrasi nanti. Itu saya pahamkan. Istri saya akhirnya paham. Hari Senin gitu teman-teman pada bingung, wah Senin lagi. Kalau Senin saya mau libur. Penulis kan bebas. Senin mau libur, Senin mau jalan-jalan, terserah. Nah itu kan, itulah enaknya jadi penulis. Maka menulislah. Baik, sudah habis waktunya. Sekarang kita bisa berbincang-bincang. Jadi mungkin yang Anda bayangkan akan dapat materi apa, jauh dari apa yang Anda perkirakan, tapi semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Baik, saya kembalikan kepada moderator.